Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh semangat, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk berkat kemurahan Tuhan. Dari malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kembali kami ada, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Jamah hati kami ya Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 10 ayat 34-39. Tertulis demikian. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara dikasih Tuhan, Panglima TNI pernah bercerita tentang bagaimana saat jam 9 malam, para prajurit menerima perintah pengiriman dan harus segera berangkat menuju lokasi penugasan agar sudah tiba di pagi hari. Para prajurit harus rela meninggalkan keluarganya demi tugas negara. Dan itu diwarnai dengan berbagai kisah menyentuh hati, karena ada yang baru saja bertemu keluarganya, tapi harus segera berangkat lagi. Seorang prajurit berkata bahwa demi panggilan tugas negara, saya harus meninggalkan keluarga. Para prajurit dilatih dan digembleng untuk mengutamakan negara di atas kepentingan pribadi dan keluarganya. Dan seperti inilah yang Tuhan Yesus maksudkan ketika ia berbicara dalam ayat 34-39. Seringkali ayat-ayat ini dan ayat paralelnya dalam Lukas 14 ayat 26 dipakai untuk menyerang dan dipelintir dengan menyatakan bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk membenci keluarga sendiri. Padahal yang dimaksudkan oleh Tuhan tidaklah demikian. Namun yang dimaksudkan di sini adalah agar kita lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengutamakan Tuhan daripada keluarga kita atau siapapun dan apapun yang dapat membuat kita menjadi kurang mengasihi dan kurang mengutamakannya. Seorang prajurit yang lebih mengutamakan keluarganya daripada panggilan tugas negara tidak layak bagi negara. Demikianlah juga setiap orang yang lebih mengasihi keluarganya daripada mengasihi Tuhan tidak layak bagi Tuhan. Mengasihi Tuhan haruslah total, tidak setengah-setengah. Setiap resiko apapun akan kita hadapi karena iman dan kasih kita kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, beberapa pesan firman Tuhan melalui ayat-ayat ini buat kita adalah: yang pertama, berimanlah pada Tuhan dan kasihilah Tuhan dengan penuh totalitas. Iman dan kasih pada Tuhan jangan tergantung pada orang lain dan jangan terpengaruh oleh orang lain. Meskipun ada penentangan dari pihak keluarga, pihak pasangan hidup, teman-teman atau siapapun, kita tetap harus mengutamakan Tuhan. Keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan, kita doakan dan kasihi dengan kasih Kristus. Dan kita sendiri secara pribadi harus tetap kuat dalam iman kepada Tuhan. Yang kedua, milikilah hati yang rela untuk memikul salib. Iman pada Tuhan Yesus berhubungan dengan salib. Ada salib yang harus kita pikul, dan ini berbicara tentang pergumulan, tantangan, ancaman,
penolakan dan berbagai hal yang muncul akibat iman kita kepada Tuhan. Pikulah salib dan tetap ikuti Tuhan agar kita layak baginya. Dan yang ketiga, percayalah kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Seorang prajurit akan siap berkorban nyawa dalam menjalankan tugasnya. Demikianlah kita hendaknya tetap memegang iman kita, meskipun ada ancaman atas nyawa kita di bumi ini. Kebanyakan dari kita yang hidup saat ini tidak mengalami ancaman langsung terhadap nyawa kita. Yang ada hanyalah masalah-masalah soal kebutuhan hidup, keuangan atau pekerjaan. Tapi seringkali hanya karena urusan ini saja, ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah pribadi yang total dalam beriman dan mengasihi Tuhan. Jangan goyah, tapi tetaplah kuat menghadapi berbagai situasi, tantangan dan ancaman yang ada. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajar kami untuk kami memiliki iman dan kasih yang total kepada Tuhan. Kuatkan kami selalu ya Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Sekalipun ada tantangan, ada situasi sulit, ada masalah-masalah yang terjadi karena iman kami kepadamu. Kami mau tetap mengasihi dan mau tetap setia kepadamu ya Tuhan Yesus, sampai akhir hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi, dalam usaha, pekerjaan, pelayanan dan semua yang kami lakukan. Biarlah Tuhan memberkati, dan dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa agar Tuhan melawat satu demi satu apapun yang menjadi pergumulan kami. Kami percaya ada pertolongan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.